Rudi Suwardi, lahir 30 tahun lalu, tepatnya 2 April 79. Saya adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Saya tinggal di rumah kakak yang pertama karena kedua orang tua saya sudah meninggal. Saya mengalami gangguan jiwa skizofrenia paranoid, yaitu semacam gangguan halusinasi. Saya menyadarinya kira-kira 10 tahun yang lalu. Dengan kesadaran inilah kini saya hidup seperti layaknya manusia lain. Saya menghabiskan hidup saya dengan menulis dan memperjuangkan hak-hak kelompok rentan, khususnya orang dengan masalah kejiwaan. Saya ingin terus beraktivitas di Perhimpunan Jiwa Sehat dan saya bercita-cita agar orang dengan gangguan jiwa seperti saya hak-haknya dapat terpenuhi di masa depan, dan saya akan berjuang terus agar orang dengan gangguan jiwa tidak lagi mendapat diskriminasi dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Harap sih keluarga mendukung saya sepenuhnya gitu. Jangan sampai mereka itu selalu menyalah-nyalahkan penderita gangguan jiwa karena mereka tidak mampu atau segala macam. Saya sudah membuktikan diri saya kalau saya ini mampu untuk bekerja, mampu untuk berkarya dan sebagainya. Jangan sampai keluarga itu tidak mendukung apa yang saya lakukan. Ya memang kenyataannya demikian. Kalau tidak didukung keluarga ya mereka biasanya pergi dari rumah dan menggelandang. Bahwa gangguan jiwa itu adalah gangguan yang tidak bisa disembuhkan. Saya sendiri merasakan hal itu. Saya mendapat terapi obat, terapi psikososial dari dokter, dan itu dapat memulihkan aktivitas saya. Jadi yang termasuk kelompok rentan itu orang dengan gangguan jiwa, penyandang cacat, orang miskin kota, dan waria. Jadi apabila kami menyebut di sini konsumen jiwa sehat, itu artinya adalah penderita gangguan jiwa. Seberapa besar sih penderita gangguan jiwa di Indonesia? Menurut riset Kesehatan Dasar tahun 2007, ada 11,6% penduduk Indonesia yang menderita gangguan jiwa. Itu artinya sekitar 18.600.000 orang usia di atas 15 tahun yang mengalami masalah mental emosional atau gangguan jiwa di luar gangguan jiwa berat. Tentang pemilu maupun di beberapa keputusan KPU termasuk keputusan nomor 23 maupun 35 misalkan, itu paling tidak ada sekitar kurang lebih 8 atau 10 pasal yang secara eksplisit membuat tentang perlindungan hak politik penyandang cacat. Paling tidak misalkan pasal di undang-undang itu membuat bagaimana pentingnya kemudahan atau aksesibilitas bagi pemilik penyandang cacat. Lalu bagaimana penekanan pentingnya tentang kebebasan memilih bagi penyandang cacat untuk memilih pendamping orang yang sangat dipercayainya, jadi tidak dipilih oleh petugas. Yang terjadi adalah saling tipu sebetulnya antara dua pihak yang bertransaksi ini gitu. Karena yang seharusnya memberikan penawaran dalam bentuk rincian program yang jelas betul. 5 tahun ke depan ini negara bangsa ini mau dibawa kemana, seperti apa, ini tidak terjadi. Nah, yang pihak satunya ya oke deh, ambil aja gitu yang dikasih gitu. Sangat pragmatis. Jadi di kampung-kampung nih hari ini RT mana 10 ribuan lari semua ke sana. Besoknya ada sembako tuh di sana, semua ke sana gitu. Ini yang sekarang terjadi, yang menurut saya tidak membuat kehidupan berpolitik publik kita menjadi dewasa dan cerdas dan sungguh-sungguh akan bisa mengubah kehidupan bangsa ini lebih baik.
berusia 37 ini sudah harusnya mengalami 3 kali pemilu. Ini juga tidak merasakan ada manfaat yang luar biasa terhadap suara yang saya berikan kepada para calon ini. Artinya kepentingan, bukan kepentingan saya, tapi hak saya yang harus dipenuhi oleh negara dalam hal ini, yang disuarakan oleh wakil rakyat ini tidak pernah diutarakan di DPR sana. Atau mungkin presidennya tidak pernah memberikan satu, siapapun, bukan presiden yang hanya hari ini, sebelumnya mungkin ini tidak pernah memberikan satu bentuk pencerahan kehidupan yang lebih baik. Artinya dalam penghidupan dan pekerjaan yang layak. Di Cipayung itu jumlahnya ada 2,3% atau sekitar 182.000. Nah, yang ada di panti-panti itu cuma puncak dari gunung es. Sebagian besar dari penderita gangguan jiwa di Indonesia itu ada, mungkin bisa kita lihat berapa yang ditangani. Dari seluruh penderita gangguan jiwa berat di Indonesia itu hanya 3,5% yang ditangani. Anggaran di Departemen Kesehatan untuk penderita gangguan jiwa itu hanya kurang dari 1,5% dari total anggaran kesehatan. Padahal beban penyakitnya tadi sudah dilihat itu besar sekali, sekitar 16%. Nah, yang hampir 1,5% ini itu sebagian besar, nah ini dokter yang bagus menjawab. Nih, kemana larinya yang 1,5%? Ini sebagian besar larinya ke rumah sakit jiwa. Nah, sementara rumah sakit jiwa ini hanya ada di kota-kota besar. Jumlah tempat tidurnya terbatas. Sementara penderitanya itu ada jutaan di seluruh Indonesia. Akhirnya sebagian kemana? Menggelandang, atau dia itu dikurung, dipasung, atau ditelantarkan. Itu melihat bahwa memang pemerintah menganggap bahwa masalah kesehatan itu cuma masalah kesehatan fisik. Jadi kesehatan jiwa itu dianggap nggak ada. Panti atau gambaran-gambaran ini hanyalah akibat sebenarnya. Akibat. Yang perlu kita benahi adalah akarnya, Pak. Seperti yang Bapak kemukakan tadi, manajemennya, kelembagaannya, sistemnya, dan segala macam. Itu yang harus kita ini. Karena apa? Karena kami bukan minta dikasihani sebenarnya oleh pemerintah. Kami ingin meminta hak bahwa kami itu harus sama dengan orang-orang yang wajar, yang normal. ODS atau ODB itu karena obat aja, Pak. Masalahnya karena obat sebenarnya. Obat ini dikurangi, jadi mereka juga enggan untuk datang. Karena jika mereka datang, mereka nulis resep juga tidak ada obatnya. Akhirnya beberapa bulan kemudian tidak ada dokter sama sekali yang datang ke ke panti sosial Bina Laras ini. Selain itu, suplai obat-obatan juga setelah dikurangi akhirnya tidak sama sekali. Dari kepala panti menyatakan bahwa suplai obat ini dikarenakan pasien jiwa itu bukan termasuk gakin, jadi obat-obatan di stop. Yang kematian yang berada di sana itu terutama TBC, asma, isma, dan faktor usia lanjut. Mereka datang ke panti ini dengan membawa penyakit-penyakit bawaan yang sudah ada di jalanan,
dan juga karena malnutrisi. Malnutrisi ini ketika mereka di sana, Wagub juga datang periksa menu makanan itu. Menu makanan ini sudah sesuai dengan 4 Sehat 5 Sempurna, sudah sesuai dengan anjuran. Pada saat kunjungan. Ya. Ketika saya berada di sana, jumlah status yang ada di panti tidak seimbang dengan jumlah penghuninya. Saya bisa prediksi bahwa jumlah status yang ada kurang dari 30% dibanding penghuni yang ada di sana. Lalu saya menjadi terpikir bahwa jumlah status pasien, jadi yang pasien itu memiliki status bila sudah menjalani pemeriksaan. Artinya bisa menjadi potret bahwa hanya sekitar 30 saja yang barangkali pernah diperiksa oleh dokter ataupun penghuninya lebih. Iya, padahal penghuninya sekitar 300 orang lebih. Salam semuanya, selamat Tengah Alun terutama. Perkenalkan dulu brudernya nih. Perkenalkan dulu siapa? Namanya Yuri Suci. Dari Ruang Tawar. Terus? Udah lama di sini, Bu. Udah lama, 15 hari. Udah mau pulang, ketemu lagi. 15 hari nggak lama kali. Gimana perasaan Ibu sampai di sini? Perasaan saya senang. Ya, ini saya rasa kesalahan dasar ya yang dilakukan oleh pemerintah kita melalui KPU-nya atau oleh sebagian besar orang juga, karena menganggap bahwa mereka tidak bisa memilih atau tidak punya hak memilih, padahal itu salah besar. Semua orang di atas 17 tahun menurut undang-undang berhak untuk memilih. Jadi saya rasa itu tidak perlu dipertanyakan bahwa apakah mereka bisa memilih atau tidak, karena apapun outcome atau pilihan mereka itu adalah hak mereka yang tidak bisa dipertanyakan, maksud saya. Karena kalau kita mempertanyakan hal seperti ini pada mereka, itu sama juga. Seharusnya kita juga mempertanyakan pada banyak kelompok lain. Kita bisa bertanya pada orang yang menderita diabetes, kita bisa bertanya pada orang yang sakit kronis yang lain, atau kita bisa bertanya pada kelompok yang jelas-jelas melakukan hal yang negatif. Misalnya kita tanyakan pada kelompok teroris apakah mereka boleh memilih atau tidak, pada kelompok residivis, pada penjahat, pada koruptor, atau pada anggota-anggota DPR yang kelihatan melakukan kesalahan. Politiknya untuk memilih orang yang dianggapnya layak sebagai wakil yang akan duduk di departemen, di Dewan Perwakilan Rakyat ya, di DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, maupun sebagai presiden dan wakil presiden. Hak memberikan suara atau memilih merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Jaminan terhadap hak ini telah dituangkan baik dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen maupun undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 39/99 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12/2005 tentang ratifikasi hasil Kovenant Hak Sipil. Karena selama ini hak-hak orang dengan gangguan jiwa merasa terabaikan. Contohnya dalam pemilihan umum tidak ada bilik-bilik suara yang berkeliling ke tempat perawatan orang dengan gangguan jiwa. Kalau di rumah sakit biasa kan suka ada yang keliling gitu. Jadi mereka dapat mencoblos walaupun mereka sakit. Akan tetapi kalau di perawatan jiwa tidak ada yang seperti itu walaupun banyak yang sudah mencapai fase stabil. Biasanya kalau orang dengan gangguan jiwa itu kalau belum mendapat terapi yang memadai, mereka itu keadaannya masih gaduh gelisah. Akan tetapi kalau sudah mengalami terapi obat dan terapi psikososial yang memadai, mereka itu sudah mencapai fase yang stabil dan bisa diajak untuk berkomunikasi, bahkan bisa diajak untuk memutuskan sesuatu.
Yang dibutuhkan untuk diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa tersebut hal lainnya adalah adanya pelayanan yang terdekat dan terbaik. Misalnya pelayanan di puskesmas, karena negeri kita ini sudah punya 88.000 puskesmas, akan tetapi hal itu tidak dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan jiwa. Kami menginginkan agar di Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu diatur agar puskesmas menyediakan layanan kesehatan jiwa sehingga bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat termasuk di daerah-daerah terpencil. Saya pertama kali ikut pemilu itu waktu di akhir Orde Baru, akhir zaman Soeharto. Terus yang kedua zaman Habibie, yang ketiga pas Megawati naik. Jadi saya harapkan ke depannya caleg-caleg ini memperjuangkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Belum menampung aspirasi kita secara penuh gitu. Soalnya saya menginginkan bahwa di rumah sakit itu ada semacam review board. Jadi review board itu yang meninjau gitu bagaimana kondisi kesehatan orang-orang yang di dalamnya gitu. Misalnya jika kita tidak setuju ECT gitu. Jadi dewan itu bisa meninjau apakah orang ini layak untuk ECT atau tidak. Terapi kejut listrik. Menurut data WHO, depresi adalah sumber utama masalah gangguan jiwa. Depresi pula lah yang menjadi persoalan utama kelompok rentan, LGBT atau lesbian, gay, biseksual, transgender, masyarakat miskin kota, warga dengan cacat fisik, dan kelompok rentan orang dengan masalah kejiwaan. Jumlah total keempat kelompok rentan ini cukup besar, bisa mencapai lebih dari 50% dari total jumlah penduduk. Menurut para aktivis, mayoritas kelompok rentan tidak memilih. Mereka mengaku hak-hak sosial politik mereka tidak pernah didengarkan, bahkan diabaikan. Tinggalnya di mana, Bu? Sini aja. Bayar itu. Saya.